Assalamualaikum para sobat dan sahabat tani percabaian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul data milisani ya qauli amal. Sholawat dan serta salam senantiasa tercurah limpahkan pada baginda alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat tani, baru kali ini saya berkesempatan membuat konten lagi mengenai cabai ya para sahabat. Nah, seperti yang terlihat ya, tanaman cabai ini sudah dengan tinggi saya sudah tinggian cabai ya atau lombok ya sahabat tani ya. Apa sih rahasianya? Kita berbagi tips ya para sahabat tani ya. Nah, pertama kita tidak lepas dari membangun unsur hara tanah ya. Jadi dasarnya tanaman cabai itu bisa subur itu ya faktornya media tanam ya, tanah. Nah, cabai setinggi ini nggak pernah saya siram sahabat tani ya, gitu kan ya. Nah ini ya, jadi emang tanahnya satu harus poros atau gembur, kemudian dicampur ya. Kalau pupuk dasarnya sekam dan sekam bakar ya. Nah, mungkin setiap para petani cabai itu berbeda-beda ya. Saya ini nggak menggunakan pupuk dari kohe atau kotoran kambing ya, gitu kan ya, para sahabat tani. Nah, seperti yang terlihat. Nah, rahasianya bisa menjadi besar seperti ini dan banyak cabang tuh udah bertunas lagi dari bawah ya, bahwa ini harus kena paparan sinar matahari. Jadi kalau para sahabat tani menanam cabai itu jangan terlalu rapat ya, sebab kalau terlalu rapat itu mengakibatkan terlalu lembab pada tanah, kemudian mengakibatkan busuk akar atau patek atau fusarium ya para sahabat tani ya. Nah, supaya berbuah lebat, kemudian kita harus mempruning ya atau merempel daun-daun cabai yang pengurangan ya, sehingga nanti tunasnya tumbuh ya para sahabat tani ya. Nah, kenapa ya dijarangin ya, ini biar tahu aja sharing ya. Nah, karena di ketiak atau di bawah daun cabai ini adalah stiomata para sahabat tani ya. Nah, stiomata ini harus menerima kadar oksigen yang baik, kemudian paparan sinar matahari yang baik para sahabat tani ya, sehingga apa, sirkulasi oksigen itu terjaga dengan baik ya, kemudian kelembaban terjaga dengan baik. Nah, contohnya ini ya, ini sudah tumbuh tunas-tunas ya, kalau kita jarangin ya, dan itu akan membawa bunga ya para sahabat tani ya. Jadi jangan sayang-sayang ya, ini untuk rajin-rajin mempruning tanaman cabai atau lombok kalau memang mau hasilnya maksimal. Nah ini ya, ini saya udah berdiri tapi udah ketinggiannya melampaui tinggi saya ya, tuh para sahabat ya. Kalau kita ambil dari jauh ya tuh, nah tuh ya,
ini udah hampir 2 meter ya para sahabat tani ya. Jadi rahasianya ya mempruning cabai sehingga daun cabai ya, sehingga apa, kita mengalihkan konsentrasinya untuk ke pertumbuhan tunas baru ya. Kemudian matahari itu bisa langsung ke batang gitu kan ya. Jadi tujuan daripada pruning ini ya memberikan kadar oksigen lebih tinggi kepada siomata pada daun ya. Nah, para sahabat tani ya. Nah, ini udah 10 kali pengambilan ya para sahabat tani ya. Karena ini usianya sudah tidak muda lagi ini ya para sahabat tani ya, gitu kan ya. Nah, ini satu pohon ini kalau diambil udah memerah ya, kemudian udah agak tua kuning ya. Ya ini setengah kresek para sahabat tani, setengah kresek kecil ya, gitu kan ya. Nah, jadi coba bayangkan kalau para sahabat tani itu memiliki tanaman cabai, satu pohonnya kalau panen setengah kresek ya, itu sudah bisa dihitung ya para sahabat tani ya, berapa kilogram yang didapatkan, kemudian berapa nominal uangnya ya. Mungkin saat sekarang ini ya sekitar masih harga 80 ribuan ya cabai besar, kemudian cabai rawit ya. Nah, jadi caranya seperti ini ya para sahabat tani ya. Mudah-mudahan ini membantu para sahabat tani ya untuk bagaimana menumbuhkan cabai yang subur, hasilnya berbuah lebat, kemudian tidak dilakukan penyiraman secara rutinitas atau interval gitu kan ya. Karena menurut saya mempersiapkan media tanam itu hal yang cukup penting gitu kan ya para sahabat tani ya, sehingga kita mengefisiensi kos anggaran tenaga biaya atau tenaga kita yang dikeluarkan ya para sahabat tani ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan apabila bermanfaat jangan lupa share, bagikan di IG para sahabat, di Instagram para sahabat ya, di Facebooknya ya, di grupnya, sehingga para sahabat juga berbagi ilmu kepada teman ya, sehingga mereka yang tidak tahu menjadi tahu ya para sahabat tani ya, gitu kan. Nah, jadi di sini tidak bermasalah atau tidak berkendala ya para sahabat tani ya. Kalau para sahabat tani sudah mengetahui ilmu seperti ini, metode seperti ini, bisa memperluas kalau ingin berusaha di bidang pertanian ya para sahabat tani ya, gitu kan ya. Saya dari mulai proses pembuatan alat, kemudian penanaman ya, gitu kan ya. Terkadang kan YouTube yang lain itu taunya mohon maaf ya, itu proses jadinya saja gitu kan. Nah, perlu diketahui ya para sahabat tani ya, ini enggak
sejumput pun menggunakan pupuk sintetis ya, dan nggak pernah dilakukan penyemprotan ya para sahabat tani ya. Nah, kalau masih sahabat tani belum paham dan belum bisa ya, silahkan saja ya, masih untuk kapasitas luas ya, belum bisa di organik ya, karena menurut saya organik itu lebih sehat ya, tidak terkontaminasi kimia gitu kan. Setidaknya kita menjual produk itu tidak mengandung unsur kimia ya para sahabat tani ya, gitu kan ya. Kemudian nah, kalau para sahabat tani mau melakukan misalkan insek atau penyemprotan, nah metodenya itu dari bawah ke atas para sahabat tani ya, sehingga stiomata itu terbasahi ya oleh penyemprotan gitu kan ya, dari bawah ke atas. Jadi kalau dari atas ke bawah, kalau ada hama pun tidak kena para sahabat tani ya. Nah, kemudian kapan waktunya melakukan penyemprotan ya? Nih, melakukan penyemprotan itu satu, tidak cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim itu artinya apa? Cuaca di siang hari ya para sahabat tani ya, panas gitu kan, sama dengan para sahabat tani itu membuang uang gitu kan ya, lakukan di pagi hari ya, sebelum matahari itu mulai panas ya gitu kan ya. Bila perlu masih ada embun yang nempel gitu kan, sehingga obat semprot yang para sahabat pakai itu akan melekat lebih lama gitu kan ya, di daun-daun yang, nah jadi bisa terlihat tanaman yang sehat itu gambarannya dari daun para sahabat tani. Nah seperti ini ya tuh. Jadi kalau berarti itu gambaran menandakan bahwa akar di bagian bawah itu tidak bermasalah ya. Nah nanti kan saya update lagi nih perkembangannya para sahabat tani ya, gitu kan ya. Tuh mudah-mudahan ya senantiasa terinspirasi video-video yang saya buat ya. Kan untuk membuat video seperti ini tuh butuh lama ya para sahabat tani ya, dari mulai proses mungkin ya, kalau para petani cabai itu paham ya, dari mulai proses penyemaian, kemudian penyiapan lahan bedengan ya gitu kan. Nah kalau di organik para sahabat tani, nah daun-daun ini itu menjadikan pupuk gitu kan ya, sebab kalau dikumpulkan kemudian dimasukkan ke dalam tong ya tuh, kemudian dicampur karbohidrat, bisa gula, bisa sisa limbah dari dari dapur ya, cucian beras ataupun bekas-bekas ikan ya. Nah itu akan menjadikan penyubur ya, untuk membangun unsur hara tanaman ya para sahabat tani ya. Karena para sahabat tani kalau misalkan daun ini dikumpulkan di satu tempat kemudian sampai membusuk ya, itu baunya kayak apa coba? Mungkin kalau para sahabat tani sering ke pasar, sering ya, kalau cabai itu nggak laku busuk gitu kan ya, itu kan baunya seperti
gas LPG ya, mengandung kayak seperti mengandung metanol ya para sahabat tani ya, seperti itu kalau yang organik. Tapi kalau yang belum bisa organik ya silahkan saja sih para sahabat tani ya, gunakan metode dan cara ya, karena menurut saya ilmu yang baik itu adalah sebuah pengalaman ya, gitu kan ya. Jadi kalau terjadi kegagalan itu jangan mengeluh ya, mungkin belum saatnya, mungkin ilmunya belum mumpuni gitu ya para sahabat tani ya, gitu kan ya. Mudah-mudahan ini menginspirasi para sahabat tani ya, menanam cabai hasilnya berlimpah ya, gitu kan ya. Karena ya petani itu harus sukses ya, gitu kan. Petani itu harus kaya gitu kan ya. Tapi harus tahu dulu ilmunya gitu kan ya. Jangan rugi merugi ya, karena pupuk itu sulit, harganya mahal ya. Kemudian lantas putus asa ya bertani. Sehingga anak muda sekarang ini kan tidak mau bertani gitu kan ya. Karena apa? Gak jelas standar gajinya gitu kan ya para petani. Tapi sebenarnya standar gaji itu bisa direkayasa ya, oleh para sahabat tani, sehingga jelas pertanian itu banyak ditinggalkan karena tidak punya standar gaji. Tapi kalau sudah tahu ilmunya melebihi ya, UMR sekarang berapa? 5.200.000 ya. Coba hitung aja kalau para sahabat tani itu memiliki 200 pohon ya, 200 pohon, kemudian per pohonnya bisa menghasilkan 2 atau 3 kali itu 1 kilo ya, kalikan 85.000, udah berapa itu ya para sahabat tani ya, melebihi daripada penghasilan pegawai pabrik atau pegawai industri ya. Nah, karena anak muda itu nggak tahu ilmunya, maka nggak mau bertani gitu kan, bahkan ditinggalkan, bahkan dijual apanya, dijual lahannya, dijual kebunnya, dijual sawahnya, sehingga tidak ada lagi tempat untuk bertani, karena emang tidak diturunkan ilmu-ilmunya sama orang tua gitu kan. Kemudian ya keterbatasan ilmu pengetahuan ya, akhirnya rugi dan merugi gitu kan. Nah makanya kalau mau sukses ya cari tahu dulu ilmunya ya. Pupuk terbaik itu adalah pupuk dari limbah tanamannya, kalau pengen tahu ya para sahabat tani ya. Tuh diantaranya. Oke ya, nih saya akan lihatkan ya bahwa saya berdiri. Nah lihat, berdiri di sebelah pohon cabai, masih tinggian pohon cabai. Mungkin itu saja para sahabat tani ya dalam kesempatan kali ini, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Apabila bermanfaat jangan lupa share, subscribe, dan bagikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.